keselamatan dan kesehatan kerja pada lahan tanaman perkebunan tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak B. Bagi yang baru kenal Pak B, apa namanya, Lipedi SPD MPD. Kali ini Pak B akan panggilnya adalah Pak B, jadi Pak B lebih suka dipanggil Pak B. Kali ini akan menyampaikan tentang K3. Jadi tentang K3 LH ya, tentang kesehatan dan keselamatan kerja dan juga lingkungan hidup. Ini merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia di suatu institusi ya. Jadi ini adalah materi pertama di tanaman perkebunan tahunan. Nanti adalah produksi tanaman perkebunan tahunan atau PT-PT. Bagi yang belum mengikuti, ini harus diikuti dengan seksama karena ini akan sangat penting. Karena apa? Terutama tanaman-tanaman yang atau bekerja pada perusahaan atau perkebunan tahunan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah K3. Jadi pengertian K3 itu adalah, kalau mau dilihat bukunya, jadi ada di buku. Jadi bukunya seperti ini. Ini buku yang ditulis oleh bisa juga soft copy-nya nanti Pak B akan berikan ordernya kalau mau ya. Ada juga bisa menurut di Direktorat PSP SMK. Oke, kita mulai. K3 adalah pengertian adalah merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di suatu institusi. Dalam ini Pak B berarti di suatu perkebunan, yaitu perkebunan tahunan. Oke, tujuan K3. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah satu, memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Jadi pabriknya juga bagus, pekerjaannya juga lancar, tapi juga para pekerjanya juga sehat dan selamat, sejahtera. Itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai tidak win-win solution. Jadi perusahaannya untungnya banyak tapi pekerjanya buntung atau pekerjanya tidak sehat, pekerjanya tidak aman dan lain sebagainya. Oke, terus alat-alat K3 di perkebunan. Pak B punya di perkebunan. Syarat pakaian atau alat pelindung diri yang untuk bekerja di bidang pertanian atau perkebunan, satu, terbuat dari bahan yang menjaga badan tetap kering. Jadi mudah menyerap keringat, atau mudah untuk ini ada pori-porinya sehingga keringatnya bisa aerasinya ya, pertukaran udaranya. Ini yang ini adalah salah satu adalah baju praktek untuk tanaman perkebunan tahunan ya, yang tapi pakai. Oke, yang kedua, mempunyai warna yang kontras dengan lingkungan perkebunan. Jadi kontras, kalau ya jangan hijau lah, kalau kan semuanya kan hijau, daunnya aja sebagai kita biru atau kuning atau oranye ya. Sebenarnya ini adalah biru, ada kuningnya, ada sebagian ini abu-abu sebagainya ya. Yang ketiga, APD atau alat pelindung diri harus memiliki fungsi spesifik ya. Kan ada baju, ada kaos tangan, ada kacamata, ada penutup, misalnya masker khusus untuk misalnya para pekerja yang penyemprotan atau pengendalian gulma, hama dan penyakit, terus topi, terus sepatu boot dan sebagainya, itu adalah khusus. Yang keempat adalah APD harus sesuai dengan bidang kerjanya. Ini adalah, kita kan perkebunan, jadi bidang kerjanya harus sesuai. Jangan sampai baju pabrik digunakan untuk di perkebunan atau sepatu pabrik digunakan untuk sepatu di perkebunan, kan nggak cocok karena dia APD harus sesuai dengan bidang kerjanya. Yang kelima adalah APD harus memenuhi standar nasional atau internasional, SNI atau standar internasional. Sehingga apa? Sehingga keselamatan pekerja itu betul-betul dinomorsatukan. Sehingga dalam bekerja itu nyaman dan tidak terjadi was-was lah itu ya, was-was atau takut untuk mengerjakan sesuatu, karena sudah aman ya tuh.
Beberapa contoh APD perkebunan. Nah, tadi saya sudah sebutkan sedikit. Yang pertama adalah sepatu boot. Untuk sepatu boot itu wajib sekali ya, karena kita nanti akan berjalan ke perkebunan dan kita nggak tahu ada binatang, ada jengking, ada ular, ada ulat, macam-macam. Ya, ada apa namanya, duri dan kelapanya dan sebagainya. Terus alat pelindung diri, alat pelindung mulut atau hidung atau masker. Masker itu yang khusus. Masker untuk biasanya digunakan untuk para pekerja atau para yang ada di situ itu pada saat penyemprotan, sehingga melindungi dari pestisida. Terus pakaian kerja, ada pakaian kerja yang sesuai dengan perkebunan, sarung tangan, topi pelindung, terus pelindung mata. Pelindung mata itu biasanya juga sama kalau misalnya pada saat bekerja di perkebunan pada saat menyemprot, sehingga penyemprotannya tidak menaik mata. Kalaupun langsung menaik, segera dicuci karena akan mengakibatkan iritasi. Oke, yang adalah SOP perkebunan dan standar operasi perkebunannya ada beberapa di proses budidaya itu agar sehat selamat di budidaya. Yang pertama adalah penyiapan lahan, itu juga ada SOP-nya. Terus pembibitan itu ada SOP-nya. Terus penanaman ada SOP-nya. Pemeliharaan, pemanenan, proses standarisasi. Ya, standarisasi benar ada SOP-nya. Sarana prasarana tanaman, proses pelestarian lingkungan, dan proses pengawasan. Itu semua punya standar SOP yang jelas. Perusahaan PT X, perkebunan X itu punya standar ini yang harus ditepati. Janji pekerjanya ini, janji perusahaannya ini. Tepat waktu, baca dulu SOP-nya. Kalau nggak tahu tanya dan sebagainya. Kalau ada kecelakaan bagaimana caranya segera mengatasinya. Kalau misalnya minta pertolongan kepada siapa, dengan cara apa. Nanti ada korban, bagaimana cara menolongnya dan sebagainya. Itu adalah SOP di sebuah perusahaan, terutama perusahaan perkebunan. Yang selanjutnya adalah melaksanakan K3. Jadi setelah tadi ada alatnya, ada beberapa setelah APD, SOP perkebunan dan sebagainya, ada sekarang melaksanakan K3. Ini melaksanakan K3 itu terutama pada saat bekerja di lahan perkebunan. Itu Pak B akan ada 3 saja ya yang sering terjadi. 1, orang pingsan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? 1 adalah cek pernafasannya, masih bagus atau enggak ya. Kalau masih bersedia berarti kan masih hidup gitu ya. Jangan-jangan dianggap pingsan ternyata sudah meninggal. Karena denyut jantung dan juga di jejak sininya tidak ada bergerak. Kan seperti itu. Yang kedua, posisikan tubuh terlentang lurus biar terbuka ya, terlentang lurus ya terbuka. Makanya terbuka itu biar nanti bernafasnya juga oksigennya banyak. Terus tinggikan kaki 30 cm lebih tinggi biar darah mengalir ke otak. Jadi kakinya lebih tinggikan, jadi miring ya, jadi miring. Ini kakinya miring ya, posisinya miring, kakinya lebih tinggi 30 cm biar darahnya mengalir ke otak. Yang keempat adalah longgarkan baju dan sepatu. Dilonggarkan, tapi ingat misalnya membantu yo dengan cara membantu yang bagian cewek yang bantu. Kalau darurat itu baru aja ya. Terus jika sadar tetap terbaring 10-15 menit agar tidak pingsan lagi ya. Begitu sadar siuman itu kan pengaturan oksigennya kan belum stabil. Nah, ini kalau pas sadar kok belum tidak berlangsung duduk, mungkin pada saat akan menghirup udaranya langsung udaranya belum siap, paru-parunya pingsan lagi itu. Setelah siuman dari 10-15 menit biarin aja terbaring. Biar apa? Adaptasi untuk menghirup udara lagi, adaptasi untuk mungkin merasakan atau mengingat-ingat ini di mana sebagainya. Kejadian seperti baru nanti boleh duduk dan lain sebagainya. Itu. Tapi kalau pingsannya terlalu lama, mungkin segera dibawa ke pengobatan terdekat atau pelayanan kesehatan terdekat. Ini seperti itu. Yang kedua, orang yang terkena gigitan ular berbisa. Ular itu bisa ular, bisa kalajengking, bisa kelabang. Nah, tapi biasanya yang banyak adalah ular berbisa. 1, tetap tenang, bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kesehatan dekat segera dibawa saja. Tenang, dibawa. Yang kedua, ingat
Ingat bentuk, warna, ukuran ular yang menggigit. Jadi diingat-ingat, ditanya sama yang digigit kita atau yang kita menolong orang yang digigit ular itu, atau ular itu warnanya apa? Ularnya panjang, ularnya begini, oh berarti kobra. Ularnya belang-belang putih dan hitam, berarti ular weling. Belang-belang putih agak kekuningan, melang misalnya. Ya, seperti itu kan nanti dalam penanganannya di puskesmas atau diberi obat anti serum anti ular kan tahu ularnya ini nggak segera diambil bisanya, nggak segera di anti serum ular, nanti akan sangat berbahaya. Jangan tinggalkan korban sendirian. Jangan tinggalkan korban sendirian, nanti malah bergerak. Jangan sekali-kali menghisap darah ular dari tubuh. Jangan sampai menghisap itu dari korban, tubuh korbannya, nanti kita terdak, malah kita yang celaka. Jangan disedot terus kita sambil guyon misalnya, bahaya sih. Jangan. Usahakan area yang digigit ular jangan bergerak dan posisinya di bawah jantung biar tidak menuju ke jantung. Kalau menuju ke jantung, nanti darahnya di jantung, nanti jantungnya keracunan, itu akan sangat berbahaya. Jadi posisi yang digigit ular di bawah posisi jantung. Selanjutnya, longgarkan pakaian jika memungkinkan, nanti biar udaranya segar, oksigennya di mana segar juga. Itu juga sama-sama untuk menjaga dia tetap stadiumnya tetap terjaga gitu ya. Terus bebaskan area gigitan dari benda-benda seperti perhiasan. Gigit di sini perhiasan diambil dan sebagainya. Nanti kalau kepaksa itu harus dipotong misalnya, atau harus dibelah dan sebagainya, itu kan bisa mengganggu ya. Itu adalah beberapa cara membantu jika ada korban atau kita yang digigit ular. Pelaksanaan kesehatannya seperti itu. Yang ketiga, pertolongan pada orang keracunan, biasanya pada saat menyemprot, bisa penyemprotan gulma, hama dan penyakit menggunakan herbisida, pestisida maupun insektisida ya. Itu ya. Satu, lepas seluruh pakaian kerja yang dipakai, dilepas. Keracunan dilepas biar rileks. Dilepas. Yang kedua, bersihkan dengan air sebersih-bersihnya. Misalnya kalau dikasih minum, mungkin ya kasih minum. Masukkan jari tangan atau benda yang lain ke mulut, ke tenggorokan, agar apa? Agar muntah. Diusahakan agar muntah, biar apa? Anggap muntahnya adalah muntahan racun tersebut, atau muntahan yang benda atau cairan yang masuk ke mulut tersebut. Sang korban memuntahkan racun, atau tadi itu bisa pestisida maupun insektisida. Beri minum susu atau air kelapa muda. Jadi itu kalau di lahan itu ada kelapa muda, segera diberi minum air kelapa muda. Kalau sudah sampai di mes atau sudah sampai di rumah, itu dia beri susu. Yang bagus ya susu murni ya. Susu murni atau susu yang itu, kalau nggak ada ya susu apalah, susu kaleng gitu ya. Yang keempat, bantu napas buatan jika sulit bernafas. Ini masih hanya dibantu napas buatan. Ingat, yang bantu cewek ya dibantu cewek, cowok dibantu cowok ya. Kecuali misalnya istrinya atau suaminya. Segera hubungi puskesmas dan rumah sakit. Ini segera hubungi untuk apa? Untuk menanggulangi agar tidak terlambat. Ini yang penting, sangat penting. Ini sering terjadi dan sangat penting. Oke ya, jadi seperti itu yang paling penting dilakukan. Jadi dilakukan paling penting, dan biasanya ada yang lain sebagainya. Bagaimana cara menggendongnya ya? Misalnya kalau jauh ya, kalau ada banyak orang pakai tandu, bisa digendong, bisa diangkat, atau bisa disuruh jalan sambil dipapah. Kan bisa juga ditandu. Kalau misalnya benar-benar pingsan, ditandu. Buat tandu darurat, pakai batang kayu, dikasih tali, bisa juga tali apalah yang digedebok atau apa ya, tali dari alang-alang yang panjang kan juga bisa. Tali darurat bisa dipapah, bisa digendong, dipanggul ya kalau kuat, dipanggul, atau biasa disuruh jalan sambil dipapah, sambil dibantu untuk jalan tersebut. Ada juga kalau misalnya di situ misalnya ada punya mobil yang untuk rescue, itu ya segera dibawa ke mobil itu ya. Oke. Yang adalah prinsip
K3. Nah, prinsipnya adalah kita bukan korban selanjutnya. Jadi kita kalau misalnya mau membantu, kita usahakan jangan menjadi korban selanjutnya. Kita harus safety dulu, ya. Harus safety dulu ya. Jadi jangan sok pemberani gitu ya. Tapi safety dulu. Apa yang akan dibantu? Ya, keracunan ya jangan sampai nanti kita malah menyedot darahnya dan sebagainya. Itu sebetulnya nggak boleh, gitu ya. Jadi menghisap darah. Ya, menghisap itu di darahnya dari tempat atau korban tersebut. Nah, itu kan nggak safety terhadap mungkin kita masih jadi korban selanjutnya. Terus cara pertolongannya adalah cepat, mudah, tepat dan efisien. Jadi cepat, ya, pertolongan cepat, segera. Misalnya gigit ular berbisa, segera ditolong, segera diobati, segera kasih perlakuan biar apa, biar segera tertolong, jangan sampai dilambat-lambatin, santai dan sebagainya. Terus menggunakan sumber daya yang ada dan membuat catatan itu paling penting. Jadi jam ini, hari ini, bulan ini, tanggal ini terjadi misalnya kecelakaan atau terjadi orang pingsan, keracunan atau digigit serang ular berbisa atau dan sebagainya. Itu perlu ada catatannya sehingga apa, tertib, nanti suatu saat dicek itu ada catatannya untuk kejadian-kejadian yang ada di kebun. Prinsipnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Nah, seperti biasa nanti tugasnya ada di video yang paling akhir. Kalau dirasa ini bermanfaat, mohon bantuannya di like ya, atau berkomentar dengan cara menulis nama, kelas, dan nomor absennya. Yang penting kan seperti, jadi ini adalah pembelajaran dan ini biar diulang-ulang. Kalau Anda misalnya punya komputer silahkan di-download, atau enggak, nah ini hanya dilihat saja ya. Itu up to you. Jadi bagaimana yang paling terbaik buat kalian semua. Dan ini video ini mungkin akan sangat bermanfaat, diulang-ulang, bisa di-share ke teman, di-share ke siapapun yang membutuhkan. Oke, semoga bermanfaat, semoga sukses, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.